Anjing itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang berkata kotor tentang Abu Bakar dan Umar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang yang akan bicara di hari kiamat. Sobat beriman, selama ini kita selalu beranggapan bahwa hanya manusialah yang bisa berbicara dan berkomunikasi. Namun siapa bilang, ternyata ada juga hewan yang bisa mengungkapkan perasaannya di masa Nabi. Ternyata ada beberapa hewan yang protes kepada manusia, bahkan yang paling mencengangkan adalah kehadiran hewan dabbah yang akan memberikan bocoran mengenai hari kiamat. Hewan seperti apa itu? Benarkah hewan melata ini juga bisa berbicara? Simak video ini hingga selesai agar tidak sesat. Bagi sebagian orang, hewan yang satu ini hanyalah hewan ternak biasa. Namun siapa sangka jika sapi ini pernah menegur pemiliknya. Pada suatu subuh, Rasul pernah menceritakan ada seekor sapi bisa berbicara dengan pemiliknya setelah mendapatkan perlakuan tak patut dari si empunya. Kisah sapi bisa berbicara ini yang diriwayatkan Abu Hurairah ini termaktub dalam Sahih Bukhari, kitab utama yang jadi rujukan umat Islam terkait hadis Nabi. Begini kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu saat seorang laki-laki menuntun seekor sapi. Tiba-tiba dia menaikinya dan memukulnya. Sapi itu berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah." Para sahabat takjub. Subhanallah, seekor sapi berbicara? Ketika semua sahabat kagum terkait cerita ada sapi dan serigala bisa berbicara, Rasulullah melanjutkan ceritanya dengan detail. Awalnya sapi itu berjalan biasa saja, namun ketika sang pemilik memukuli, sapi itu berjalan sangat lamban dan langsung menoleh kepada pemilik yang sedang berada di atas punggungnya dan berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini atau dipukuli, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah," kata sapi itu. Rasul menjelaskan apa yang disampaikan sapi itu seolah-olah berkata kepada pemiliknya bahwa penunggangnya telah berbuat zolim, bukan hanya dengan mengendarainya, tapi juga dengan menyiksanya. "Kamu telah menggunakanku untuk suatu di mana Allah menciptakanku, bukan untuk hal ini." Rasul menjelaskan terkait kata zalim yang disampaikan seekor sapi, bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itulah kisah seekor sapi bisa bicara yang dikisahkan Rasulullah. Konteks Nabi mengisahkan peristiwa itu adalah ketika berbicara soal menghargai binatang dan bagaimana menempatkan sesuatu dengan tepat, termasuk urusan dengan binatang. Dalam buku Hakikat Tasawuf yang diterjemahkan oleh Afrizal Lubis dan kawan-kawan dikisahkan. Hadis ini tersebut termasuk yang masyhur yang dikisahkan terkait atsar atau jejak-jejak para sahabat Nabi. Jadi ketika mengisahkan perihal sapi bicara itu, para sahabat Nabi melingkar usai sholat subuh. Dan Nabi lantas mengisahkan beberapa peristiwa ajaib yang mungkin susah dinalar. Hal ini sebagai bentuk pelajaran tentang zalim yang dikatakan oleh sapi bicara tersebut. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam hadis tersebut ada hikmah yang bisa diambil, yaitu bahwa sapi adalah binatang ternak yang cocok untuk bertani, dan memberikannya tugas yang berat adalah hal yang menyiksa. Selain itu, kisah ini bagi para sahabat sekaligus meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membuat segala hal yang di luar nalar menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Hadis yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah sehingga Allah pun mampu membuat binatang bisa berbicara.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Setelah menceritakan kisah sapi yang berbicara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menceritakan kisah serigala yang juga bisa bicara. Ketika itu, seekor serigala menyerang domba milik seorang pengembala. Mengetahui dombanya diserang, pengembala yang kuat dan pemberani itu langsung mengejarnya. Kelelahan, serigala itu berhenti tepat di depan pengembala dan berkata, "Kamu menyelamatkan domba ini dariku. Lalu siapa yang akan menyelamatkannya pada hari datangnya binatang buas dan tak ada pengembala sepertimu?" Rasulullah menjelaskan, apa yang disampaikan serigala itu mengisyaratkan hari datangnya binatang buas di masa yang akan datang. Pada hari itu, ternak-ternak dibiarkan bebas. Binatang-binatang buas menyerang dan merusaknya karena tidak ada yang menjaga. Kondisi semacam ini kelak juga akan terjadi pada umat manusia ketika kiamat datang. Dalam Dalail Al-Nubuwah, Abu Nuaim meriwayatkan peristiwa tersebut terjadi pada sahabat yang bernama Uban bin Aus. Seekor serigala menyerang dombanya. Serigala itu menerkam seekor domba. Uban berteriak, lalu serigala itu duduk di atas ekornya. Serigala itu berbicara, "Siapa yang akan menjaganya di hari ketika kamu sedang sibuk darinya? Kamu telah menghalangiku mendapatkan rezeki dari Allah." Ubah berkata, lalu aku menepuk tanganku. Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang lebih aneh dari ini." Hal ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Lalu serigala itu melanjutkan pembicaraannya kepada Ubah yang sedang kebingungan melihat binatang bisa bicara. Ada yang lebih aneh dari itu. Seorang utusan Allah di kota yang ditumbuhi kurma, dia mengajak kepada Allah. Lalu Ubah datang kepada Rasulullah untuk menceritakan pengalamannya. Setelah dijelaskan tentang kekuasaan Allah, Ubah pun masuk Islam. Setelah selesai menyampaikan dua kisah binatang yang bisa berdialog dengan manusia, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kiamat tidak terjadi hingga binatang buas bicara kepada manusia dengan bahasa mereka. Ini pasti terjadi karena Nabi telah menyampaikannya. Sementara hewan yang satu ini biasanya sering mendapat perlakuan tak adil oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi ternyata anjing juga memiliki cerita spesial dari Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebuah cerita dengan sanad bersambung kepada Anas bin Malik bahwa ia berkata, "Suatu hari kami sedang duduk di dekat Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari golongan sahabat mendatangi dan menghadap Rasulullah dengan kondisi kedua betisnya berdarah. Rasulullah pun bertanya, "Apa yang telah terjadi dengan kedua betismu itu?" "Aku melewati seekor anjing milik si fulan yang munafik. Kemudian anjing itu menggigitku," jawab laki-laki itu. "Duduklah," kata Rasulullah menenangkan. Kemudian laki-laki itu pun duduk di depan Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki lain dari golongan sahabat datang menghadap Rasulullah dengan kondisi kedua betisnya berdarah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melewati seekor anjing milik si fulan yang munafik. Kemudian anjing itu menggigitku," kata laki-laki itu. Rasulullah SAW pun segera berdiri dan berkata kepada para sahabatnya, "Antarkan kita melihat anjing ini agar kita bisa membunuhnya." Kemudian semua sahabat berdiri dan masing-masing membawa pedang. Ketika mereka semua telah mendatangi anjing itu dan hendak memenggalnya, maka anjing itu tiba-tiba berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata dengan bahasa yang fasih dan jelas, "Janganlah kalian membunuhku. Sesungguhnya aku ini anjing yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah pun bertanya, "Mengapa kamu menggigit kedua laki-laki ini?" Anjing itu pun menjawab,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang berkata kotor tentang Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an," jawab anjing itu. Mendengar itu, kemudian Rasulullah berkata, "Hai kalian berdua, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan anjing ini?" Dua laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada Rasul-Nya. Segala puji adalah milik Allah." Demikian keutamaan Abu Bakar dan kisah anjing yang dapat berbicara dengan izin Allah. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah agar dapat meneladani dan mencintai Abu Bakar sebagaimana Nabi juga mencintainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikutilah jalan orang-orang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Selanjutnya, hewan yang satu ini juga kadang dianggap remeh, dan inilah semut. Tapi siapa sangka jika semut memiliki peran yang sangat mulia di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ceritanya, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beserta pasukannya yang terdiri dari kalangan manusia, jin, dan burung hendak melakukan parade. Hingga mereka pun kemudian melewati segerombolan semut. Melihat parade pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam jumlah yang besar itu, Ratu Semut pun memberi komando pada gerombolannya agar segera menghindar dari jalanan dan bersembunyi dalam lubang-lubang. Tujuannya agar gerombolan mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Ternyata saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar dan mengerti apa yang dikatakan oleh Ratu Semut tersebut. Beliau pun tersenyum atas mukjizat yang dikaruniai untuknya. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasuknya untuk berhenti sejenak, ia berkata, "Berhentilah sejenak. Kita memberi jalan untuk makhluk yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun, pasukan Nabi Sulaiman tidak melihat satupun makhluk yang melintas dan terlihat kebingungan. Nabi Sulaiman alaihissalam lalu berkata lagi, "Sehasta di depanku ada lembah semut yang berisi jutaan semut. Mereka tengah mencari tempat perlindungan agar tidak terlindas oleh kuda kita." Kisah ini diabadikan dalam Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Artinya, hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Dia, Sulaiman, tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dalam kesempatan lain, Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah menanyakan tentang makanan para semut. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya pada seekor semut tentang rezeki yang diperolehnya. "Wahai semut, berapa banyak engkau memperoleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun?" Beliau bertanya demikian karena mengkhawatirkan semut-semut tersebut kekurangan makanan. Kisah ini juga membuktikan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sangat memerhatikan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. "Sebesar biji gandum," jawab semut tersebut. Untuk membuktikan jawaban semut itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun melakukan percobaan. Beliau memelihara semut itu di dalam sebuah botol dengan beberapa butir gandum. Setelah 1 tahun lamanya, Nabi Sulaiman alaihissalam kembali membuka botol tersebut dan menemukan bahwa si semut hanya memakan sebagian biji gandum saja. Lalu beliau bertanya, "Hai semut, mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" Lalu semut berkata, "Dahulu aku bertawakal dan pasrah kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, aku yakin Dia tidak akan melupakanku." Semut itu pun melanjutkan,
Ketika aku berpasrah kepadamu Nabi Sulaiman, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya sehingga bisa memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu aku harus menyisakan sebagian bekal untuk tahun berikutnya. Dabbah. Pernahkah sobat mendengar hewan ini sebelumnya? Hewan ini memang asing di telinga, namun perannya sungguh akan membuat Anda tercengang. Kiamat merupakan kepastian yang akan dialami oleh alam semesta. Begitu banyak nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tentang kabar tersebut. Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang tanda-tandanya. Pertanda yang paling terkenal adalah ketika sang surya terbit dari barat. Ternyata tak hanya itu. Saat menjelang kiamat akan datang hewan aneh melata yang muncul dalam perut bumi dan mampu berbicara. Binatang ini memberi tanda pada wajah manusia yang menjadi pembeda antara orang beriman dan tidak beriman. Hewan ini bernama Dabbah dan berkali-kali disebutkan Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti tentang rupa hewan ini. Namun hadis Rasulullah telah memberikan penjelasan sedikit mengenai ciri-ciri dan tugas Dabbah. Mungkin kemunculan Dabbah terkesan kurang masuk akal dan sulit dipercaya. Kendati demikian, sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempercayainya. Sebab kedatangannya telah disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surat An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan Dabbah, sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Selain dari Al-Quran, kemunculan hewan ini juga telah dikabarkan lewat hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi: keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya, terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi atau Dabbah." Hadis riwayat Muslim. Dabbah al-ard diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar di akhir zaman nanti, bukanlah sekedar muncul saja, melainkan membawa suatu tugas. Melanjut hadis Rasulullah di bagian sebelumnya, tugas Dabbah adalah memberikan tanda kepada orang mukmin dan kafir. Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihissalam. Lalu ia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir Affan atau salah seorang perawi hadis, berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka ini berkata, "Wahai mukmin," sementara yang lain berkata, "Wahai kafir." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Namun kabar mengenai kemunculannya di akhir zaman adalah merupakan pesan peringatan bagi kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan menjadi golongan orang-orang mukmin. Lantas, siapakah Anda dengan kehadiran Dabbah? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.